Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita akan lanjutkan serial Agent Kim Reactivated episode 9. Kali ini, tensinya makin gila-gilaan. Mulai penyerbuan ke penginapan pasukan Korea Utara, sampai plot twist di akhir cerita yang bikin emosi terkuras. Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita bahas alur cerita lengkapnya sampai tuntas. 일을 더 크게 만들어 보시죠. Cerita dibuka dengan situasi politik yang memanas antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pihak Utara secara sepihak membatalkan pembicaraan damai karena menuduh Selatan bertindak curang. Mereka mengetahui bahwa Direktur Jenderal Ri Eung-ryong telah dicegat dan malah dilindungi oleh Agent 66, buronan paling dicari oleh rezim Utara. Pihak Utara memberikan ancaman keras agar kedua orang tersebut segera diserahkan jika tidak ingin hubungan antar negara memburuk secara drastis. Kembali dengan Kim yang disergap oleh Direktur Kang pada episode yang lalu. Mereka kini dibawa, kemudian diserahkan kepada pihak Korea Utara di sebuah tempat pertukaran yang terpencil. 실패했습니다. 총리님 명령을 북쪽 애들한테 넘긴다. 이런 거 상관없잖아. 우린 그저 니까. Sementara itu, dua 사하bat Kim, yaitu Park Jin-chol dan Sung Han-soo, menyadari bahwa kawan mereka sedang dalam kondisi berbahaya seorang diri. 너는? Walau sempat bersikap tidak peduli, mereka akhirnya memutuskan untuk menyusul dan membantunya. 밖으로 가요. 아이 나쁜 자식을 잠깐만. 신감각 자동차. 아, 이거 원래 운전은 주인공이 해야 되는데. Di tempat lain, atas perintah pejabat tinggi Korea Utara, Kim dan Ri Eung-ryong dibawa ke lokasi hutan yang berbeda untuk dieksekusi. Ri Eung-ryong langsung dieksekusi di tempat. 잘 가라 반동본자 새끼. Sementara Kim dibawa untuk menemui Ketua A yang meminta agar dia bisa mengeksekusi Kim dengan tangannya sendiri. 이렇게 사소하게. Sambil menyiksa Kim, Ju Gang-chan yang merasa nasibnya mirip sebagai sesama ayah yang rela melakukan apa saja demi anak, menodongkan pistolnya ke wajah Kim. 자식을 위해선 그 어떤 짓도 할 수 있는. 나도 Namun tidak jadi dieksekusi dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kim pergi. Kesempatan itu digunakan Kim untuk melumpuhkan anak buah Ketua Ju dengan cepat. Tiba-tiba Han-soo sudah berada di situ untuk membantu Kim, sementara Ketua Ju yang berusaha kabur sudah disergap oleh Jin Cheol di dalam mobil. 총소리가 하도 그나저나 어떻게 할 거야? 리응령은 이미 죽었을 텐데. Sekarang gantian, Ketua Ju yang diancam untuk dihabisi. Tapi dengan licik, Ketua Ju membuat kesepakatan untuk bekerja sama dan berjanji membantu mereka menemukan keberadaan Ri Eung-ryong yang tidak mereka ketahui kalau sudah dieksekusi. 가자. 내 꿈꿔. Ketua Ju pun diborgol di dalam mobilnya sendiri. Ketiga veteran ini sempat saling menguatkan tekad bahwa mereka harus berhasil menyelesaikan masalah ini demi melihat anak mereka tumbuh dewasa. Alur berpindah ke lokasi di Juhak Heritage Resort, sebuah tempat yang dijaga super ketat oleh gabungan polisi militer dan agen NIS. Pasukan Korea Utara tiba membawa Ri Eung-ryong yang disembunyikan di dalam tas besar menuju kamar suite VIP di lantai 5. Mereka menguasai area tersebut, membatasi akses petugas selatan. 25호 특급 안내실 도착했습니다. Para agen tersebut membawa tas besar itu ke dalam ruangan pimpinannya dan mengeluarkan Ri Eung-ryong yang ternyata masih hidup. Plot twistnya, Ri Eung-ryong ternyata mengenakan baju rompi peluru saat dieksekusi, hanya untuk keperluan merekam alat bukti bagi pihak Korea Utara.
Para agen mulai menginterogasi Ri Eng Leong secara brutal di dalam kamar mandi untuk memeras informasi rahasia rudal balistik serta dana operasional. Kim dan timnya akhirnya tiba juga di lokasi hotel dan menemui Sang A dan agen Dawon yang mengintai dari luar menggunakan drone. Mereka mulai menyusun rencana penyergapan. 어질라? 북측 인원의 투숙한 측은 어디야? 게 낫겠네. 그게 걔네들 스타일이잖아. Mengingat Ju Gangchan adalah pimpinan dari resort tersebut, mereka memanfaatkannya untuk mendapatkan kartu akses VIP dan jalur rahasia tanpa kamera pengawas, yang langsung menuju ke ruang kerja pimpinan. 통과해. 생각보다 간단한데? 근데 문제가 있어요. Sebuah rencana nekat dirancang. Mereka harus menguasai ruang kontrol kamera pengawas di lantai 4, menemukan posisi pasti Ri Eng Leong, menyelamatkannya dan membawanya kabur menggunakan truk laundry di area pemuatan barang, dengan celah waktu yang sangat sempit, yaitu hanya 10 menit. 10분 안에 이라는 게 걔네들이 3분 단위로 교신을 할 텐데. 쫄았냐? 쪼른 게 아니라 네가 시범단 출신. 들어온 대로 그대로 나가. Tim mulai mengenakan perlengkapan taktis dan bersiap melakukan aksi penyelamatan. Setelah sedikit perdebatan konyol mengenai pembagian peran, mereka bergerak menggunakan mobil Ju Gangchan. Jin Cheol terpaksa kebagian bersembunyi di dalam bagasi. Dengan memanfaatkan kartu akses sang pimpinan resort, mobil mereka berhasil melewati barikade pemeriksaan keamanan di gerbang depan tanpa memicu kecurigaan petugas penjaga. 내리십시오. Setibanya di area dalam, tanpa mereka sadari, asasin dari Korea Utara ternyata juga sudah berhasil menyusup masuk ke area tersebut. Mereka menyusuri lorong darurat dan membuka pintu tersembunyi menggunakan pemindai sidik jari Ju Gangchan hingga berhasil masuk ke ruang kerja pimpinan yang mewah. 너 혼자만 타려고 만들어 놓은 거야? 잘해놓거든. 에이, 가. 이거 뭐 드라마에서나 나오는 분이 여기 이런 거 나랑 사무실 바꿀래? Di sana, mereka mematangkan sisa waktu aksi dan mengikat Ju agar tidak bisa melarikan diri atau melapor. 자, 그럼 이게 계획대로 잘 진행된다면 민간인 상대로 너무하는 거 아니야? 네. 사이즈가 어떻게 되지나? 3X 쉐이프하고 조심해. 나 어때? Tim membagi tugas. Agent Dowon bergerak ke area pemuatan barang untuk mengamankan truk laundry. Sementara Park Jin Cheol dan Sang A menyamar menggunakan seragam koki yang agak kesempitan untuk menyusup ke ruang kontrol. Sementara ketua Ju diikat di dalam ruangan. 남조선 동무들이 저렇게 곱게 생겨서? 야, 스테이크. Aksi penyamaran berjalan mulus. Jin Cheol dan Hansu berhasil melumpuhkan para penjaga di depan ruang kontrol tanpa menimbulkan kegaduhan, lalu merebut ruangan tersebut. Dari dalam ruang kontrol, mereka langsung mengotak-atik sistem kamera pengawas dan berhasil melihat bahwa tas besar berisi Ri Yong Ryong memang telah dibawa oleh agen Korea Utara menuju kamar suite VIP di lantai 5. Kim yang mendapat informasi itu langsung bergerak menggunakan tali dari atap gedung untuk menyusup ke dalam kamar. Di dalam kamar suite VIP, proses interogasi Ri Yong Ryong berbelok menjadi transaksi gelap. 뭐 이거? 육육을 처리하러 간 요원들이 남조선 아직애들도 있으니까니 나가 있어. Pejabat tinggi Korea Utara menyuruh para pengawalnya keluar agar ia bisa berbicara empat mata. Terungkap, rupanya ia tidak peduli pada rahasia rudal, melainkan menginginkan kartu akses berangkas pribadi milik Ri Yong Ryong di Makau yang berisi chip kasino senilai $8 juta.
Sebagai imbalannya, ia berjanji akan membantu Ri Yong-ryong kabur ke negara ketiga. 책임지고 Namun Ri Yong-ryong tidak mudah dibodohi dan mengklaim kartu tersebut telah ia sembunyikan di Tiongkok. 어디 있어? 들이 이런 상황에 Di tengah pembicaraan tersebut, agen Kim bergerak cepat, melumpuhkan pejabat korut itu dan berhasil mengamankan Ri Eung-ryong. 영양나라 우리 일 크게 안 만들고 좋지 뭐. 야 시간 없다 빨리 시작하자. Untuk memuluskan pelarian Kim, Park Jin-chol dan Sung Han-soo sengaja membuat keributan besar di koridor untuk memancing perhatian para agen utara. 너하고 나하고 각각 15명씩이야. 요원들이 안 움직이네요. Pihak musuh mulai menyadari ada yang tidak beres ketika ruang kontrol mereka mendadak hilang kontak. Komandan agen utara segera bergerak ke ruangan kontrol. Di saat yang sama, sang agen segera meninggalkan ruangan tepat sebelum para agen Korea Utara tiba. Pimpinan para agen Korea memerintahkan mengaktifkan alat pemancar pengacak sinyal. Seketika itu juga, seluruh alat komunikasi milik Kim dan timnya terputus total. 줄 알아? 공격 시작이다 이거지. 아유 왔냐? 아 들어와! 아유 돌아가! Kim akhirnya memutuskan untuk kabur lewat pintu depan. Dua penjaga pintu langsung dia lumpuhkan. Kim membawa Ri Eung-ryong sepanjang koridor menuju ke area muat barang. Di saat yang sama, Ketua Ju sedang berusaha melepaskan ikatannya menggunakan korek api miliknya. 증계 정체모를 습격자 점이 중요해. Di tengah koridor lainnya, Park Jin-chol dan Sung Han-soo akhirnya berhasil melumpuhkan gerombolan pasukan musuh. Namun pasukan tambahan muncul di dalam lift. 지각생이야? 아유 올 때 한꺼번에 Jin-chol tanpa pikir panjang langsung masuk sendirian menghadapi mereka. 계단 계단이 건물 내 모든 전원이 차단될 Karena situasi makin tidak terkendali, Komandan Utara akhirnya menggunakan alat EMP-nya untuk mematikan listrik seluruh gedung. Kim terpaksa membawa Ri Eung-ryong bersembunyi di dalam dapur saat para penjaga masuk memeriksa keadaan di dalam. 지새끼들이 도대체 어디 숨었네? Sedangkan agen Daowon terpaksa harus segera pergi setelah diusir oleh salah seorang agen Korea Utara yang menjaga daerah laundry. 집에 가서 Gak lama kemudian, pejabat tinggi Korea Utara sadar dari pingsannya. Dia langsung memberi perintah tegas untuk mengeksekusi mati agen Kim serta Ri Eung-ryong di tempat. Sementara itu, agen Kim dan Ri Eung-ryong yang sudah berhasil mencapai daerah pemuatan barang, namun truk laundry sudah pergi. Mereka malah dikepung oleh para agen Korea Utara. 얼마 했는데 Di ruangan lain, langkah Han-soo terhenti ketika berhadapan dengan komandan para agen Korea Utara. Salah satu petarung elit bernama Jang Tae-san, yang ternyata merupakan mantan atlet peraih medali emas cabang olahraga gulat. Pertarungan brutal antara dua mantan atlet olimpiade tak terhindarkan. Di saat yang sama, Ketua Ju akhirnya berhasil melepas ikatan tangannya, walaupun lengannya harus melepuh.
Di luar, agen Dowon yang sudah mencapai gerbang akhirnya memutuskan untuk memutar kendaraannya kembali ke daerah bongkar muat. Sementara di ruangan lain yang gelap gulita, Kim kembali melumpuhkan para agen Korea Utara yang mencarinya. Di dalam area dapur, Hansu akhirnya berhasil melumpuhkan Jang Tae-san setelah memukulnya bertubi-tubi dengan piring. 말로 하지 않은 자의 말로다. Dari dalam lift, Park Jin-chol juga berhasil menghabisi sisa-sisa pasukan musuh dengan mengandalkan kekuatan fisik dan semangat tempurnya yang luar biasa. Balik ke Kim dan Ri Eng-leong, mereka terkepung di bawah todongan pistol para agen Korea Utara. Ri Eng-leong dengan nekat mengeluarkan sebuah granat dan mengancam akan membunuh mereka semua. Setelah semua agen Korea Utara berhasil dilumpuhkan, Jin-chol dan Hansu kembali ke ruangan Ketua Ju. Namun, situasi mendadak berbalik secara drastis. Ju Gang-chan, yang sudah berhasil melepaskan ikatannya sendiri di ruang pimpinan, menunjukkan rekaman video bahwa anak-anak mereka telah diculik dan disandera dalam kondisi terikat. Ketua Ju mengancam akan membunuh anak-anak mereka secara instan jika ada yang berani menyentuhnya. Episode ini pun ditutup di sini. Gila banget kan ending episode kali ini? Menurut kalian, bakal gimana nasib agen Kim dan kawan-kawannya di episode selanjutnya? Coba tulis pendapat atau teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kelanjutan cerita seru ini. Sampai jumpa di video berikutnya.